tapi usahakan secepatnya juga ya, karena kan ini harus dilampirkan pada saat kalian akan melakukan kerja profesi ya. Untuk surat ada pertanyaan? Izin nanya Ibu. Ya, silakan. Iya Bu. Jadi kan sebelumnya juga Ibu sudah menanggapi yang persoalan Ariel itu ya Bu. Sebenarnya itu juga sama sih Bu, kendala Ayuni juga. Pas awal kan itu namanya nama pimpinan perusahaan gitu ya Bu. Terus Ya. Ayuni malah benar-benar pimpinan perusahaan, yaitu direkturnya gitu. Padahal kasih suratnya tuh bukan ke situ tapi ke manajer accountingnya Accounting gitu. atau HRD ya. Itu bisa Karena direvisi takutnya nggak? bisa direvisi. Takutnya gini, kalau terlalu tinggi itu surat nggak nyampe. Kan mungkin kalau di masuk ke perusahaan terus langsung ke direkturnya ya itu kan prosesnya panjang gitu ya. Itu khawatir justru nggak sampai. Misalnya nggak tahu detail namanya ya, boleh aja ke pimpinan atau misalkan kepala HRD PT Jaya Real Property gitu ya, atau misalkan kepala accounting. Nanti biasanya kalau kamu memasukkannya lewat pos atau lewat teman itu akan langsung ke sub bagiannya gitu ya, bagian accounting atau HRD. Tapi enaknya sih kalau memang kamu ada teman, titipkan langsung dan bisa tanyakan juga namanya. Ya, tapi jangan terlalu juga. Misalkan direktur, itu kalau PTM nanti pasti panjang gitu ya, nanti kelamaan, terus malah justru nggak sampai. Ya, jadi boleh diganti aja ya. Tadi Pak Ayuni ya, Ayuni atau Ariel ya. Kalau berarti Ariel mana tadi namanya sudah ada ya, sudah dibuat ya. Kalau bisa di di PDF-nya diganti langsung nama pimpinannya atau nggak usah pakai nama pimpinan, bisa langsung juga sih Ariel. Jadi nggak usah lewat lagi Mbak Aura. Khawatir hari ini Mbak Aura karena WFH jadi agak lambat untuk proses pentandatanganan dan stempel ya. Jadi kalau ada masih kurang-kurang boleh ya Ayuni dan teman-teman sekalian untuk menambahkan surat ya. Ada lagi Baik, terkait surat? satu lagi sih Bu. Ya. Kan tadi Ibu bilang boleh revisi ya Bu. Nah kan Ya. Ayuni udah buat 2 ya Bu. Emangnya Hmm. betul ya Bu kalau kesempatannya itu cuma bisa buat 3 surat gitu? Enggak sih, kalau kesempatan 3 maksudnya 3 kali bikin surat itu. Iya, soalnya kan kita nggak tahu ya Bu apply Hmm, di mana. Mungkin iya. yang terimanya juga di mana. Jadi kadang Hmm, kita perlu banyak buat apply karena belum hmm. tahu peluang Nggak apa-apa, keterima. nggak harus 3 sih. Kalau misalnya perlu 4, ya kamu tinggal kasih aja tuh wordnya tadi ya diisi. Nanti tinggal ditambahkan tanda tangan sama stempel kampus lewat sekretaris fakultas ya. Karena kan belum tentu ya yang ke-1, kedua, ketiga diterima, tapi justru yang keempat. Ya, jadi ini aja mana yang lebih cepat ya yang diutamakan. Jadi nggak apa-apa kalau mau perlu lagi surat selama itu pakai Word yang sudah di format tadi ya template-nya nanti kan tinggal minta ke Mbak Aura. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Terus Ibu mau share yang tadi buku panduan ya. Itu kalian baca ya detailnya. Sebentar Ibu. Pedoman. Nah, ini terlihat ya. Pada prinsipnya ini nggak ada perubahan yang mendasar ya, cuma mungkin ada revisi buku panduan ya. Jadi kalian melaksanakan kerja profesi itu dalam 400 jam ya. Perkiraan 400 jam itu kalau kalian masuk 8 jam kerja per hari itu bisa antara 2,5 bulan ya atau sampai dengan 3 bulan ya. Tapi kan kadang-kadang kalau kalian lembur itu ditulis aja jam kerjanya itu misalkan dari jam 8, kalau idealnya kan sampai jam 5. Tapi kalau ada lemburnya itu misalkan sampai jam 7 ya, berarti kan ada kelebihan 2 jam ya. Nah, itu kan nggak sampai dengan 2,5 bulan udah sampai 400 ya. Jadi itu udah termasuk 400 jam ya.
sayang soalnya kalau kalian, lemburannya itu nggak dihitung ya, karena kalau lemburan kan sama dengan kalian bekerja juga. Jadi kalau 1 hari ada lembur 1 jam, terus besoknya lagi ada lembur 2 jam, itu nanti ditotal aja. Jadi totalnya minimal 400 jam, ya. Nah, jangan sampai kurang dari 400 jam. Karena kalau 400 jam kurang, itu nggak bisa, dihitung sebagai 3 SKS, ya. Dulu, apa ya, repot ya nyari kekurangannya harus magang di tempat lain tambahannya ya, atau misalnya, magang di prodi, tapi agak ribet, jadi otomatis akan mundur gitu ya. Jadi upayakan kalian pada saat misalkan ada lembur pun, itu dihitung aja, jam lemburnya ya. Jadi 1 hari itu ada yang bisa 8 jam, ada yang 9 jam, di total sampai dengan pelaksanaan itu sekitar 2,5 bulan ya, atau 2 bulan ya mungkin ya, tapi 2 bulan kayaknya kurang ya, itu bisa 400 jam ya. Nah, tapi ini di perusahaan itu ada jam istirahat ya, jam istirahat itu biasanya 1 jam, itu nggak dihitung ya. Jadi kalau di UPJ itu misalnya Ibu 7:30 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 1 itu istirahat. Jadi 1 jam itu nggak dihitung. Nanti lanjut lagi itu jam 1 sampai 4:30 ya. Jadi itu hitungannya untuk, jam kerja ya. Nah, ini sama ya bagi UPJ itu apa, bagi instansi tentunya apa, gunanya KP ya. Kalian pasti udah lulus lebih dari 100 SKS kan ya? Kalau Ibu lihat, angkatan kalian lumayan cepat juga ya, jadi ada yang ngambilnya 24 rata-rata. Jadi pada saat sekarang semester ini tuh sudah lebih dari 100 ya, 100 atau 110 SKS ya, jadi bisa mengambil KP. Jadi Ibu harap memang angkatan kalian itu serempak ya, nggak ada yang ketinggalan, belum ambil KP di semester sekarang ya, di semester depan maksudnya, tapi kita mulai kerjanya itu pada saat liburan ya. IPK juga di atas 2,5 di atas 2 ya, jadi sebenarnya 2 nih aman sih ya kalian semuanya di atas 2 atau bahkan ada 3 ya. Nah, sekarang gini, materi atau KP topiknya itu jangan keluar dari jalur akuntansi ya. Karena khawatir sekarang harus dikaitkan dengan, yang tadi Ibu share ya, yang terkait dengan, eee, apa namanya, sertifikasi ya. Coba Ibu akan buka dulu yang sertifikasi itu skemanya, ya Ibu buka nih ya. Karena waktu itu kalau nggak salah Dilan ya, Dilan itu kerja di HRD, walaupun mengurus penggajian itu nggak masuk di dalam rencana atau skemanya BNSP ya, BNSP untuk sertifikasi, akuntansi ya. Coba Ibu buka nih. Nih ya, kalian nanti kalau buka, ini ya, UPJ sertifikasi ya, di sini ada bidang teknisi akuntansi ya, skema akuntansi apa saja sih? Nah, di sini bidang pekerjaannya itu yaitu ini, unit yang kompetensinya yaitu, dana kas kecil, dana kas di bank, entry jurnal, buku besar, kartu piutang, kartu utang, persediaan, laporan keuangan, lalu juga, apa namanya, spreadsheet ini kayak semacam financial modeling atau SIA ya, dan aplikasi akuntansi. Nah, di sini nanti kalian kalau kerja di perusahaan, upayakan minta bidang-bidang yang terkait akuntansi. Ya, misalnya kalian terkait dengan piutang gitu ya, atau misalnya pelaporan keuangan, nah itu kan berarti masuk di subnya. Tapi kalau kalian nanti dimintakan cuma apa ya, membantu manajemen gitu ya, misalnya memfiling, nah itu nggak masuk akuntansinya gitu ya. Memang agak, apa ya, kita kan nggak bisa bisa juga ya minta-minta, kepastian gitu ya, tapi upayakan bahwa
kami itu kerja profesinya memang bukan, semata-mata magang, magang biasa itu ya, tapi harus dikaitkan dengan bidang kompetensi akuntansi gitu ya. Misalnya, mmm, kas gitu ya, kalian berarti pengaturan kas. Pokoknya yang terkait dengan accounting aja ya, nanti karena dari surat pengantarnya itu, kalian sudah ada atau sudah bekerja di bidang akuntansi, ya. Kalau kalian nanti dapat kerjaannya di bidang HRD gitu ya, kalian cuma memfiling atau menghitung, data-data karyawan, itu kan nggak masuk akuntansi ya. Nanti repot di sini, karena nanti kalian harus ikut, sertifikasi ya, salah satu, syarat ya, yudisium, kalian nanti harus mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh BNSP ya. Nah, untungnya sekarang kan UPJ sudah ada ya, BNSP sendiri, jadi kalian tidak mencari di luar. Nah, tapi ini ujian-ujian yang akan dilakukan adalah salah satu syaratnya telah telah magang gitu ya, atau kerja profesi di bidang akuntansi. Ya, jadi kaitannya itu. Ya. Jadi kenapa nanti kalau kalian kerja, upayakan dapat di bidang akuntansinya gitu ya. Nah, di sini kan ada nih topik atau tema ya. Nanti kalian juga pada saat mengisi data yang form tadi ya, itu upayakan temanya apa gitu ya. Kayak misalkan audit, berarti kan di dalam audit itu kalian ngapain aja gitu kan ya. Itu kan bisa juga kalian bisa, sebagai syarat pernah bekerja di bidang akuntansi ya, ada audit, ada pajak, ya itu kan berarti bisa masuk. Itu, terkait dengan topik atau tempat kerja KP kalian ya, gambaran umum dunia kerja di mana nanti kalian akan bekerja atau akan melakukan kerja profesi di perusahaan, ya. Nah, soft skill kalian berarti harus disiplin ya, disiplin waktu pada saat jam kerjanya 7:30 ya sebelum 7:30 sudah masuk ya. Terus perilaku Ibu yakin kalian pasti bisa, menyesuaikan ya, sudah biasa kalian berperilaku yang baik ya, sopan, lalu santun kepada rekan-rekan kerja. Lalu cara berpakaian, nah, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang formal ya, kalau kantor seperti JRP mungkin pakaiannya ya formal gitu ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang startup, sesuaikan juga pakaiannya ya, karena mungkin waktu itu ada tuh yang di Gojek ya, pakaiannya, semi formal gitu ya, bebas ya, tapi sopan ya. Itu Ibu yakin bahwa untuk, KP kalian berpakaian, lalu bertingkah laku Ibu yakin kalian sudah memahami ya. Nah, tempat KP, eee, upayakan ya memang perusahaan besar gitu ya, karena apa, pasti perusahaan itu harus memiliki izin ya, ISYU, PNPWP. Jangan perusahaan yang kecil yang tidak jelas ya, artinya apa, takutnya perusahaan itu tidak, eee, sesuai standar ya, nanti khawatirnya syarat untuk pernah bekerja atau mengikuti KP ini benar nggak di perusahaan besar gitu ya. Jangan misalnya bengkel gitu ya, bengkel itu kan, khawatir belum ada SIUP atau NPWP. Jadi memang harus memiliki atau perusahaan besar yang, berbadan hukum ya. Tapi tadi Ibu lihat rata-rata, yang kalian ajukan itu semua perusahaan besar ya. Ada apa ya tadi, ada BUMN ya, ada di perusahaan besar gitu ya Ibu banyak, mudah-mudahan kalian bisa diterima ya, mungkin juga melalui networking kalian ya atau orang tua kalian ya, manfaatkan ya peluang-peluang itu. Nah, nanti lampiran itu adalah berarti kalian menyerahkan, CV gitu. Jadi gini ya, kalian melakukan kerja profesi itu sama seperti kalian melamar pekerjaan ya. Jadi ini juga salah satu pembelajaran bagaimana nanti kalian di dunia kerja, kalian bagaimana proses melamar ya. Walaupun mungkin sudah ada teman atau channel atau dari orang tua, tapi seperti kalian melamar kerja ya. Jadi membuat CV, membuat, surat lamaran. Nah,
tadi yang surat yang tadi kampus tadi, itu sebenarnya sebagai pendukung ya, artinya bahwa kalian itu formal dari dari kampus, memang ada kegiatan kerja profesi ya, nanti mungkin pihak kampus juga pihak perusahaan kalau memang ada yang ini ditanyakan bisa melalui Ibu ya sebagai koordinator KP ya. Nanti mengajukan pengajuan kerja profesi, ada kan ya formulirnya ya. Nah, yang sudah Ibu share tadi ya. Lalu penerimaan kerja profesi, nanti Ibu buka satu-satu formulirnya. Lalu nanti ada form harian, form bimbingan, dan form pemantauan. Ya. Nah, untuk pengajuan, kalian kan tadi ya, nanti mengisi form pengajuan KP, ya. Lalu Prodi menerbitkan surat pengantar yang tadi yang sudah dibuat oleh Mbak Aura tadi ya, atau yang bagi yang belum nanti menyusul. Nah, itu adalah surat untuk sebagai pengantar ya, tapi tetap kalian sama seperti melamar ya. Kalau kalian nanti bekerja kan harus melamar, harus ada CV itu tetap dilampirkan. Nah, dengan melampirkan dokumen yang relevan untuk kebutuhan rekrutmen di instansi tempat KP, antara lain tidak terbatas pada surat lamaran. Jadi ada kalian menjatuhkan surat lamaran, lalu buat CV yang bagus, yang baik gitu ya. Kalau kalian ada sertifikat-sertifikat, ada portofolio, kalian sebagai apa misalnya ketua hima gitu ya, sekretaris, kegiatan-kegiatan itu sebagai supporting. Jadi artinya nanti tempat perusahaan kalian menerima bekerja juga senang gitu ya. Wah, ini anaknya aktif, anaknya biasa berorganisasi. Nah, itu salah satu poin utama juga kalian diterima ya, cepat diterima. Nah, selanjutnya lamaran diterima, lalu mahasiswa meminta instansi tempat KP untuk mengisi SPT. Nanti kami akan ada formulir ya penerimaan KP dengan persetujuan pembimbing kerja. Nah, ini pembimbing kerja nanti biasanya di perusahaan itu ada nih, misalnya ke bagian accounting, itu misalkan kepala accounting-nya gitu ya. Atau juga mungkin kalau yang magang atau KP oleh bagian HRD. Nah, itu jadi kalian tanyakan siapa pembimbing KP di tempat kalian. Jadi biasanya nggak terlalu tinggi gitu ya, biasanya supervisor di atas kalian ya, itu sebagai pembimbing KP ya. Nah, nanti kalian juga akan mendapatkan dosen pembimbing KP ya. Ada Bu Fitri, ada Bu Agustin, ada Pak Rudi, Pak Farhan, dan Pak Dr. Ari ya, serta Bu Irma. Nanti biasanya itu disesuaikan dengan tema ya. Kalau misalkan audit berarti nanti Bu Irma ya. Kalau akuntansi atau akuntansi biaya saya Ibu Fitri ya. Yang lainnya itu nanti bagi ke Pak Farhan, Pak Rudi atau Pak Dr. Ari. Nah, tetapi kalau nanti ada penumpukan nih, misalnya banyak di pajak gitu ya, nggak semuanya di Bu Agustin, nanti juga bisa di-share ke dosen-dosen lain. Jadi nanti intinya kalian akan mendapat upaya diprioritaskan sesuai dengan bidang ya, bidang kerjanya. Tapi kalau ternyata menumpuk di satu tema, di satu dosen, nanti akan dibagi juga ke dosen-dosen lain. Ya. Nah, setelah itu kalian melaksanakan kerja profesi selama 400 jam, ya, dari Senin, bisa juga sampai Minggu, ya. Kadang-kadang kan ada tuh, kalau perusahaan yang memang kerjanya justru di Sabtu Minggu, ya berarti kalian hitung hari kerjanya, mungkin Sabtu atau Minggu juga dianggap sebagai jam kerja, gitu ya. Atau dinas luar, kamu ikut, ya itu juga hitung jamnya. Ya, jadi seberapa banyak jam kerja kamu di perusahaan, itu kamu hitung ya. Misalkan hari Minggu cuma 4 jam, ya kamu hitung 4 jam, ditambahkan di hari-hari lain. Ya, jadi total minimal 400 jam. Lebih nggak apa-apa ya, kalau lebih itu berarti ya kamu dapat yang aman gitu ya. Intinya jangan sampai kurang dari 400 jam. Lalu sepanjang pelaksanaan KP, mahasiswa mengisi SPT, ya laporan harian, ya ditandatangani pembimbing kerja. Lalu sepanjang KP, kalian juga menyusun laporan. Nah, ini strateginya nih. Kan kadang-kadang kita perlu data ya, atau kita perlu misalnya nanti laporannya berupa
screenshot dari Excel yang dibuat gitu ya. Nah, kamu minta izin sama pimpinan kalian gitu ya, atau supervisor kalian. Bu, Pak, kami perlu laporan. Boleh nggak kami meminta data gitu ya? Atau boleh nggak kami screenshot pekerjaan kami gitu ya? Karena kan tidak semua perusahaan itu terbuka gitu ya, boleh memberikan data atau boleh memberikan terkait dengan perusahaan yang kalian nanti KP gitu ya. Nah, kalau nanti dibilang boleh dan akan dikasih data terakhir, ya berarti kalian enak ya, berarti kalian nanti bisa dapat data yang full. Tapi kalau tidak boleh, kalian ya dari awal sudah ditanyakan, lalu bagaimana ya Bu, kalau kami harus membuat laporan, bagaimana bentuk bukti kami telah melakukan pekerjaan, itu kan harus misalkan di screenshot gitu ya. Tapi mungkin nama perusahaannya ditutup ya, itu kalian tanyakan baik-baik ke pimpinan kalian ya, supervisor kalian supaya enak ya, enak dapat datanya, enak kalian bekerjanya sampai tahap selesai ya. Lalu, nah biasanya kita kan kalau lagi KP itu apa ya? Jadi gini, strategi kalian aja, misalkan satu hari selesai kalian bikin sedikit-sedikit ya laporan ya. Tapi kalau mau ditumpuk di terakhir juga nggak apa-apa, cuma resikonya kalau terakhir kan nanti ada data yang kurang gitu ya. Jadi kalau pada saat nanti kalian, oh ya saya mau bikin laporan ini. Nah, pada saat hari itu ya kalian mulai mengumpulkan aja datanya apa, ya bentuk laporan seperti apa, sehingga pada saat terakhir tinggal minta yang kurang-kurang ya ke supervisor. Lalu dalam proses penyusunan laporan KP, dosen pembimbing KP melakukan pembimbingan laporan KP dengan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disepakati. Ya, jadi sama seperti nanti kalian skripsi, ya, kalian juga pada saat pembuatan laporan KP ada bimbingan KP dengan dosen, ya, dosen pembimbing. Itu minimal 4 kali, ya. Nah, mungkin kalau nanti sudah tatap muka, ya, kalian bisa bimbingan langsung dengan dosen, ya. Tapi mungkin kalau masih online, kalian bisa Zoom online dengan dosen pembimbing, ya. Minta waktunya, ya, Ibu, Bapak, kapan kami bisa bimbingan, ya. Nah, terkadang ada dosen yang bikin grup, ya, bikin grup bimbingan KP-nya. Tapi ada dosen juga yang nggak mau bikin grup karena ingin dilihat keaktifan dari masing-masing mahasiswanya ya. Jadi kalian nanti pelajari aja dosen ini maunya seperti apa ya, atau tanyakan ke ibu bapak dosen, kami seperti apa Bu bimbingannya, lalu kapan harinya, itu kalian komunikasikan dengan baik ya kepada dosen pembimbing. Terus jangan lupa presensi pembimbingan laporan KP ya, dan seterusnya. Ini skemanya ya sama seperti kalian bimbingan ya, bimbingan skripsi, bimbingan itu ada ya. Nah, cuma Ibu belum lihat nih di MUPJ KP itu sudah ada atau belum ya. Kalau nggak salah masih skripsi ya. Kalau nanti sudah ada apa di MUPJ berarti kalian juga ada apa ya istilahnya bimbingan ya yang harus kalian tuliskan di MUPJ. Cuma Ibu hari ini belum cek ya, udah ada atau belum. Tapi intinya ada di form, karena form itu harus diisi, ditandatangani gitu ya oleh kalian dan oleh dosen pembimbing ya. Sampai di sini bertanyakan dulu sebelum Ibu kasih contoh form-formnya. Sejauh ini belum ada, Bu. Oke ya. Jadi nanti koordinasi ya dengan dosen, terus kehadirannya ya. Nanti ada berita acara dan seterusnya gitu ya sampai terakhir. Nah, ini kalian nanti bisa baca ya, ini nggak ada tugas tanggung jawab mahasiswa apa saja gitu ya. Nah, oke, sebelum Ibu masuk ke dalam form, nah nanti kalian bikin laporan ya. Laporan itu nanti ada kok panduannya gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada ujiannya ya. Ada apa sidangnya, sidang KP. Apa saja yang dinilai nanti kalian baca di sini ya. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan ya. Lalu nanti ditanya apa saja
yang kalian kerjakan gitu ya. Nanti harus kaitkan dengan teori ya, artinya akuntansinya di mana nih? Misalnya kalian sedang bidang kalian kas ya, berarti kalian harus cari tentang PSAK kas ya. Bagaimana PSAK kas, nanti kalian masukkan teorinya, dasarnya apa, baru masuk ke dalam proses pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, biasanya penguji itu menanyakan apa yang sudah dilakukan, lalu prosesnya. Oh ya, jangan lupa flowchart ya. Biasanya dosen itu menguji juga dengan flowchart ya. Flowchartnya bagaimana ya, SOP, flowchart yang dilakukan di perusahaan seperti apa, itu kalian jelaskan di dalam laporan ya. Ibu, Oke. maaf izin masuk. Ya, silakan. Iya, Ibu. Nanya apa masuk nih? Nabila, Ibu mau tanya. Oke, silakan. Iya, Bu. Tadi kan Ibu bilang itu ada laporan harian ya, Bu. Jadi itu kita setiap harinya bikin laporan tentang apa yang kita kerjakan itu ya, Bu? Iya, nih ya Ibu share form-formnya satu-satu ya sekarang ya. Tadi Ibu masuk Itu mana untuk sih? form-formnya sendiri, itu ditulis tangan atau diketik, Ibu, biasanya? Tulis tangan boleh, ketik boleh. Nih salah satunya ya. Ibu satu-satu dulu ya share-nya ya. Tadi ada Ibu. form. Ini kelihatan form pengajuan? Kelihatan, Ibu? Ya, ini form 01 ya pengajuan. Ya, ini boleh dari sekarang boleh kalian siapkan nih ya biar Ibu proses ya. Nama, NIM, program studi. Nah, materi atau judul KP kan sebenarnya kalian masih belum ya. Tetapi kalau misalkan sudah apa ya? Sudah ada gambaran gitu ya. Sudah ada gambaran pasti diterima gitu ya di bagian accounting. Berarti kamu langsung aja tulis misalnya apa ya? Pengelolaan dana kas kecil pada PT XYZ gitu ya, atau pada PT Jaya Real Property. Ya, itu kalau sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, ya mungkin nunggu aja sampai dapat balasan gitu ya dari pihak perusahaan. Ya. Nah ini kan nanti yang proses itu sebelum KP itu kapan ya? Berarti kan sebelum habis UAS ya, habis UAS. Ini mudah-mudahan bisa selesai ya. Tapi sambil jalan sekalian sudah mulai ini aja disiapkan itu ya, diketik. Kalau ini diketik ya, kalau yang bisa diketik ya. Nama instansi, nama pejabat, ya, jabatan, tadi kan sudah ada semua ya di tempat kalian. Yang mengajukan siapa, terus dosen pembimbing KP ini belum ada, kosongkan aja. Lalu Kepala Program Studi Bu Irma, ya, Dr. Irma Paramita Sofia. Kerja praktek, nanti ini dikosongkan juga ya, diisi oleh Kaprodi. Nah, dosen pembimbing dalam waktu dekat, Ibu akan buatkan, tapi masih susah ya, kalian sudah punya gambaran belum? Misalkan Nabila di bagian audit atau Nabila di bagian pajak, ada gambaran belum, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, kalau sudah ada, nanti Ibu bisa juga plotting gitu ya. Kalau misalkan pajak berarti Bu Agustin, kalau audit bisa Bu Sila atau Bu Irma gitu ya. Nanti yang sudah bisa terdetek ya Ibu buatkan, tapi kalau belum nanti mungkin menyusul. Ya, ini form yang pertama. Oh ya, masa kerja, kalian ini aja. Berarti kan masa liburan itu bulan apa? Juni ya? Kita ujian kapan sih UAS? UAS itu 3 ya? 30 ya? 30 Mei sampai 10 Juni kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalian kan sudah mulai bisa KP itu kalau sudah liburan gitu ya. Berarti liburan itu misalkan tanggal 13 Juni gitu ya. Nah, kalian isinya masing-masing. Ada yang tinggal 13 Juni udah bisa mulai ya. Atau mungkin ada yang tanggal 27 baru mulai. Itu masing-masing kalian beda-beda gitu ya ngisinya. Sampai dengannya berarti 400 jam itu sekitar bulan apa nih? Bulan Agustus misalnya ya, tanggal 1 Agustus ya. Atau tanggal 25 Juli ya, karena sudah 400 jam kalian sudah selesai ya nggak apa-apa, berarti bulan Juli ya. Nah, kalau misalnya kalian pada saat
sudah masuk kuliah itu tanggal berapa ya? Ibu belum lihat jadwal kalender. Masuk kuliah, kalian ternyata masih KP, nah itu kalian harus apa ya, resiko gitu ya, resikonya berarti perkuliahan kalian nggak bisa masuk dalam 1 kali pertemuan itu, gitu ya. Nah syukur-syukur sih kalian bisa izin ya, atau karena kan semester depan kita udah mulai tatap muka langsung ya, udah nggak online lagi ya. Berarti kalian harus mengorbankan 1 hari perkuliahan itu karena masih KP misalnya ya. Nah, makanya mudah-mudahan kalau kalian dapat KP-nya cepat, lalu perusahaan juga langsung menerima, kalian bisa langsung bekerja di saat liburan, itu kan alhamdulillah kalian bisa melaksanakannya selesai liburan, sudah selesai KP, ya. Ada pertanyaan form 1? Ini boleh diketik ya, biar rapih ya. Terus nama dosennya lengkap ya, beserta gelarnya. Nah, oke. Sekarang form 2. Nah, ini penerimaan ya. F02 penerimaan kerja profesi ya. Jadi Ibu di maaf, sini formnya belum ya muncul. belum muncul. Ini Iya Bu, sudah Bu. nah, ini F02 ya, formulir penerimaan kerja profesi. Nah, ini yang mengisi adalah pembimbing kerja ya. Jadi di perusahaan tempat kalian bekerja, kalian pada saat diterima kerja nanti mengajukan pengisian ini ya. Bapak Ibu mohon diisi formulir penerimaan kerja kami gitu ya. Nama instansinya apa? Terus ini nggak usah nomor identitas, apa sih nomor identitas? Oh, nomor NPWP ya. Silakan kalau memang ada diisi oleh perusahaan gitu ya. Terus alamat. Terus nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program studi. Nah, tanggal ya, tanggal mulai, terus tanggal selesai, total jam kerja, bagian divisi, dan uraian pekerjaan. Nah, ini berarti bisa apa ya, sambil jalan ya setelah kalian diterima ya. Terus kira-kira kapan selesainya gitu ya, ini boleh diisi dan kalian kalau sudah selesai lengkap diisi bisa dikirimkan ke Ibu. Ya, nanti Ibu kasih kayak OneDrive-nya gitu ya. Atau pada saat terakhir juga nggak apa-apa sih, asal jangan kelupaan aja. Ya, ini karena sebagai bukti kalian telah melakukan kerja profesi. Nama pembimbing kerjanya berarti supervisor. Nah, nanti minta juga bagian HRD-nya. Jadi kadang berbeda antara bagian accounting atau yang langsung membimbing kalian dengan bagian HRD-nya. Dan jangan lupa stempel perusahaan ya, karena nanti kalau nggak ada stempel perusahaan kan harus balik lagi, harus minta lagi. Ya, itu untuk form F2. Ada pertanyaan untuk form F2? Ibu izin bertanya, Ya. untuk yang formulir yang ini tuh berarti tetap diketik atau di print dulu terus ditulis tangan? Ketik aja, bisa nggak nih kalau kamu ngambil, ini kan soalnya PDF ya. PDF di Word-in bisa nggak ya? Sebaiknya sih diisi, kalau tulisan tangannya rapi sih ya, cuma kan ini ngisi perusahaan ya. Kalau bisa kalian siapkan ya, dalam bentuk Word, ya dirapikan, nanti diketik rapih gitu ya. Atau ada kan ya yang PDF ini bisa langsung diketik ya? Berarti untuk tanda tangan sama stempel dari perusahaannya itu juga ini ya Bu, bukan basah, jadi sifatnya kayak Bahasa sih ya kalau stempel ya. Kalau perusahaan, jadi kalian siapkan nanti stempel basah ini. Karena yang lain-lain coba Ibu contoh yang laporan KP teman-teman kalian juga stempel basah ya. oh, berarti tetap di print terus ntar paling di scan lagi ya Bu. Iya, ya. Apalagi kan kalian ini kan sudah masuk offline kan ya, ke kantornya kan ya. Jadi minta stempel basah aja supaya lebih aman juga ya.
Ini F2. Ada lagi yang menanyakan F2? Kalau ada, Ibu lihat yang F3. Nah, ini F3. Ini laporan harian ya. Jadi laporan harian pelaksana kerja profesi. Nah, ini formatnya nanti bisa dipanjangin aja ya. Ini kan terlalu mepet gitu ya. Nanti bisa diubah juga ya, agak panjang ya. Nama mahasiswa, program studi, nama instansi, unit ya, atau bagian atau seksi tempat kalian KP, terus tanggal pelaksanaan. Nah, ini ngapain aja ya? Jadi ini harian. Jadi misalkan tanggal 4 ya, 4 Mei misalnya, terus 5 Mei. Nah, kalau tanda tangan kalian nggak enak gitu ya, kita harus tiap hari gitu kan minta tanda tangan. Misalkan per minggu aja, 1 minggu ya di apa ya namanya ini, dikasih ini ya, batas gini ya, tanda tangan oleh supervisor gitu ya. Terus minggu kedua tanggal 11 sampai 15 tanda tangan lagi gitu juga nggak apa-apa. Yang nggak enak kan kalau tiap hari terus tanda tangan, tapi ini boleh per minggu ditandatanganin, per minggu ya. Tapi ini kalian apa aja nih, misalnya menyiapkan data customer ya. Terus misalnya hari keduanya apa, pokoknya dirinci aja pekerjaan kalian ya. Itu kalian nanti bisa diatur lah ya cara pengisiannya. Terus ini harian ya, berarti ini tiap hari kalian kerjakan. Nah, ini biasanya formnya ini bisa ada beberapa lembar gitu ya, karena nanti bisa kalian tambahkan lagi, atau ini kalau terlalu kecil dan terlalu mepet bisa dirapikan ya formnya. Ibu nggak punya versi Word-nya sih ya. Kalau nanti ada yang bisa bantu bikin Word-nya ya, biar juga sama-sama rapih ya. Nanti bisa di PDF dikonversi dari Word ya. Nah, ini tanda tangan pembimbing kerja. Nanti terakhir juga ada tanda tangan pembimbing kerja. Ini mintain terakhir aja nih pada saat misalkan ini ada 3 minggu, ya berarti minggu ketiganya tanda tangan satu ini. Nanti kalau ada lembar keduanya, tanda tangannya juga terakhir ya. Pokoknya enaknya kalian komunikasi dengan pembimbing kerja ya. Form 3 ada yang ditanyakan? Ya. Boleh. Tangan aja, karena kan satu hari kita nggak tahu ya, besoknya ngapain lagi, ya besoknya apa. Ini boleh tulis tangan. Ya. Yang sudah-sudah juga ditulis tangan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu coba yang form 4. Nah, F4 ini formulir bimbingan kerja profesi. Nah, ini adalah bimbingan pada saat nanti kalian bimbingan dengan dosen ya. Biasanya kita tuh ada kan selama 2 bulan itu kalian sesekali datang ke kampus. Artinya apa? Progres gitu ya, Bu. Saya sudah 2 minggu kerja gitu ya. Ini yang biasanya offline ya, jadi datang ke kampus, saya mau bimbingan gitu ya. Nah, ini bimbingan itu bisa saat lagi kerja profesinya dan nanti pada saat bimbingan pembuatan laporan ya. Waktu itu sih kita sempat ya, karena boleh izin gitu ya dari tempat kerja, kalian bisa datang ke kampus. Tapi ada juga mungkin yang nggak bisa, ya karena harus komunikasikan kepada dosen pembimbing KP gitu ya, Bu, saya nggak bisa datang ke kampus karena nggak bisa izin gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pada saat nanti pembuatan laporan ya. Tapi idealnya memang harusnya pada saat kerja profesi itu bisa tuh kalian konsultasi gitu ya, karena mungkin kalian ingin tahap berikutnya apa ya Bu ya kalau saya KP gitu ya. Tapi ada juga dosen yang ya sudah nanti saja pada saat terakhir juga bisa ya. Atau juga karena kendala kalian nggak bisa izin dari tempat kerja ya, nggak bisa atau misalkan kantornya jauh gitu ya, terus harus bimbingan, balik lagi, itu kan makan waktu, jadi harus hilang waktu kerja, jadi juga nggak apa-apa
terakhir ya pada saat bimbingan laporan maksudnya ya. Nah, ini kan minimal 4 kali ya. Tapi kalau memang kalian ternyata perlu lebih, itu nggak apa-apa, nanti ditambahkan aja ini formnya ya. Reinhard atau siapa? Reinhard ada di sini, Reinhard. Ada Ibu Reinhard. Nah, Reinhard atau Jonathan atau siapa? Ini bisa dibikin Word nggak? Jadi kalau misalnya bisa dibikin Word, kita bikin apa ya ini ditambahkan tabelnya gitu. Bisa dibantu nggak teman-teman? Nanti coba saya ubah ke Word dulu ya Bu. Nanti atau siapa, Jonathan atau Ariel gitu ya. Jadi rapi aja satu angkatan kalian nih ya. Karena tadi kan terlalu pendek, terlalu sedikit gitu ya. Ini bisa dirapikan. Nanti kita sama-sama deh. Nanti Ibu juga coba deh kalau Ibu bisa merapikan dalam bentuk Word, kita bikin panjang ya. Dan kalau Word kan bisa langsung diketik juga ya. Nah, kalau ini mungkin nggak bisa diketik ya kalau bimbingan ya, karena kan nggak tahu ya minggu tanggal berapa bimbingan dengan dosen, ngapain aja, itu bisa tulis tangan ya. Atau sekarang nggak bisa juga ya, karena nggak ada mesin ketik ya. Kalau dulu kan ada mesin ketik ya, mesin ketik. Jadi pada saat pembimbingan ketik lagi gitu ya. Kalau ini saya nggak bisa, ini boleh tulis tangan. Form F4 sudah jelas ya, ini seperti bimbingan biasa ya. Ada pertanyaan untuk form F4? Nah, kalau nggak ada, form F5. Nah, ini formulir rencana tindak lanjut. Ya. Nah, ini form ini baru sih ya, baru ada ya. Jadi nanti Ibu aja dulu yang buat ininya gitu ya, yang buat capaiannya ya. Karena waktu itu belum ada nih form yang F5 ya, karena rencana tindak lanjut ini harus melihat bahwa mahasiswa ini mampu misalnya membuat siklus akuntansi sampai dengan menjurnal misalnya ya. Lalu CPMK keduanya masa mampu membuat buku besar gitu ya. Nanti ini mungkin harus Ibu buat dulu ya untuk pembimbing kerja dan pembimbing KP. Nah, jadi gini deh, yang untuk ini kalian tolong buat aja kosong ya nama kalian, tolong isikan nama kalian, lalu divisinya ya. Nanti akan Ibu buatkan ininya capaiannya ya, capaian mata kuliahnya ya. Jadi masing-masing dari kalian berbeda-beda ya. Kalau di audit kalian apa, kalau nanti kalian di pajak apa, itu berarti beda-beda ya. Nanti ini disiapkan sambil ini boleh kalian isikan juga ya, tapi ininya kosongin aja dulu dengan CPMK-nya. Jelas ya, yang F5 ya, tapi tolong ditulis aja nama dan divisi kalian. Lalu terakhir, oh masih ada nih. Apa nih? F6. Rencana tindak lanjut. Nah, oh ini bukan, ini Ibu ya. Ini F5 kalian nggak usah isi ya. Ini Ibu yang isi. F5-nya itu koordinator KP, lalu Kaprodi dan dekan. Lalu F berapa lagi nih? F7. Nah, F7 ya. Pengajuan sidang KP. Ya, nanti kalau sudah selesai 2 bulan berikutnya kalian sudah selesai ya. Kalian mengajukan ini sidang KP ya. Tapi alangkah baiknya mulai diisi aja dari mulai sekarang ya. Kalian nanti Ibu kasihkan OneDrive-nya ya untuk mengisi F1, F2, F3 gitu ya sampai dengan F7 supaya kalian nanti pada saat mengajukan sidang KP nggak lupa gitu sudah ada profesi terus kalian lupa sidang KP-nya ya. Nah, sidang KP biasanya itu dilaksanakan 3 minggu gitu ya, 3 minggu setelah kalian selesai kerja profesi ya. Nanti
nanti jadwalnya kita buatkan jadwalnya ya, biasanya itu sebelum UTS ya, karena khawatir kalau terlalu nanti jelang-jelang UAS, kalian harus menyelesaikan tugas UAS ya, UTS. Jadi selesai KP itu nggak lama, itu sudah dipersiapkan untuk sidang KP. Makanya upayakan pada saat kalian kerja profesi, nyicil-nyicil ya, saya ngapain aja ya, oh saya ngerjakan ini, siklusnya seperti ini ya, jadi masih apa ya, masih seger juga kan, daripada nanti kalian sudah 2 bulan, saya ngapain aja ya kerjaannya ya, lupa gitu ya. Jadi boleh nyicil-nyicil tuh. Jadi kalau yang teman-teman atau kakak-kakak angkatan kalian tuh suka mulai nyicil, malamnya saya bikin kalimat, ngapain saja kerjaannya gitu ya. Nanti di-compile di laporan, sudah setengah draft lah ya, setengah jadi, nanti pada saat selesai KP sudah ada draftnya, jadi tinggal kalian masukkan, bisa rapikan ke dalam template-nya ya, laporan KP-nya itu juga sudah siap. Jadi diharapkan nggak lama dari kalian selesai KP, nggak lama kalian nggak lama kalian lagi semester apa tuh ganjil lagi ya, kalian sudah siap untuk sidang KP. Ya. Ini ada ya jadwal sidang KP. Nanti harus disiapkan nih. Yang harus disiapkan berarti nggak ada sanksi ya, nanti checklist ya. Terus setelah melaksanakan KP, checklist ya. Menyerahkan draft laporan KP kalau sudah ada ya, setelah menyelesaikan pembimbingan laporan KP minimal 4 kali. Nah, tadi form pembimbingan harus dilengkapin. Kalau ini nggak lengkap, nggak bisa sidang KP. Ya. Terus menyerahkan form penilaian pelaksana KP oleh pembimbing kerja dan dosen pembimbing. Nah, ini tadi dari dosen pembimbing di tempat kerja nanti akan ngasih penilaian, ngasih nilai ke kalian. Nanti minta nilainya ya, terus nanti masukkan di amplop ya. Nanti itu akan terlihat tuh nilai kalian bisa 80, nilai kalian berapa gitu ya dari pembimbing kerja di tempat kalian bekerja. Nah, itu akan menjadi nilai ya. Jadi ada 3 nilai, yaitu nilai dari pembimbing kerja, nilai dari pembimbing atau dosen pembimbing ya pada saat proses pelaporan, proses pembimbingan, dan pada saat ujian ya, dosen penguji. Dosen penguji itu adalah di luar dosen pembimbing ya. Jadi 3 komponen itu nanti ditotal menjadi nilai KP ya, nilai mata kuliah kerja profesi. Ya, jadi itu disiapkan semuanya ya sampai lengkap ya. Itu kira-kira yang Ibu sampaikan terakhir, apalagi nih, ada lagi formnya nggak? Sudah ya. Jadi sudah lengkap ya, tolong baca lagi panduannya. Tapi mungkin tahap awal yang perlu kalian sekarang kejar adalah tadi cari tempat kerja profesi ya. Suratnya tadi dilampirkan, kalian bikin CV yang bagus ya, bikin surat lamaran yang bagus, nanti kalian dapat tempat kerja. Ya, jadi diharapkan nanti liburan kalian sudah mulai kerja. Jadi pada saat nanti masuk ya sudah selesai. Kalian sudah nggak usah lagi magang, nggak usah lagi kerja gitu ya. Jadi tinggal kuliah sambil membuat laporan. Oke, ada pertanyaan? Ibu Renat izin tanya. Ya, Renat. Berarti formulir-formulir yang terlampir itu kita buat kita persiapkan dari sekarang aja ya, Bu? Ya, biar nggak lupa. Kan udah Ibu. Takutnya itu hilang gitu dari WhatsApp. Itu kadang-kadang juga suka hilang tuh kalau lagi ini. Pokoknya dari mulai sekarang dibikin ya. Nanti Ibu bikin OneDrive deh ya untuk kerja profesi. Kalian tuh angkatan berapa sih? 2000 berapa? 18 ya? 19 Ibu. 19 ya. Nanti Ibu buat OneDrive-nya ya. KP 2019. Nanti di situ ada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 ya. Jadi masing-masing disiapkan. Nah, yang surat tadi yang belum berarti nanti tinggal tanda tangan Bu Irma dan stempel ya. Ya sih sebaiknya gitu aja Reinhard.
disiapkan dari sekarang ya. Kecuali kalau memang yang apa tuh misalnya yang bimbingan dengan pembimbing KP kan belum bisa gitu ya. Kalau itu nanti dikumpulkan pada saat laporan. Ya, jadi nanti laporan itu isinya semua lampiran ya. Coba Ibu share lagi yang tadi laporan. Laporan itu nanti isinya semua form, lalu semua bukti-bukti gitu ya. Nanti dilampirkan di sini. Nah, ini ada kan ya. Ini contohnya nih nanti kalian jelaskan itu ya. Apa saja ya struktur organisasi perusahaan, terus kegiatan umumnya apa ya. Terus bidang kerja. Nanti kamu ceritakan bidang kerja kamu adalah misalnya cash flow gitu ya atau di audit atau bagian pajak. Pelaksanaan kerjanya apa? Kendala ya, kendala yang dihadapi. Nah, kendala ini kalian jangan sebutkan misalnya karena komputernya masih jadul gitu ya, jangan gitu ya. Kendala itu adalah misalnya perusahaan itu belum menerapkan SOP ya. Gimana caranya nih supaya kamu kasih masukan nih kepada perusahaan? Harusnya ada SOP-nya gitu ya, ada flowchart-nya. Nah, itu adalah kendala ya. Tapi kalau misalkan bangku ruang kerja nggak enak gitu, itu bukan kendala ya, karena waktu itu pernah ada yang laptopnya lemot, itu bukan kendala gitu ya. Itu harusnya sih kalian bisa cari sendiri gitu ya solusinya. Itu sebenarnya bukan kendala. Jadi kendala itu adalah yang harusnya idealnya seperti apa, tapi di perusahaan itu tidak ada ya. Nah, di situ adalah cara mengatasi kendalanya. Nanti kamu akan memberikan masukan kepada perusahaan. Sebaiknya ada SOP, sebaiknya ada flowchart. Nanti kamu juga bisa memberikan, ini kami berikan nih contoh flowchart bagi perusahaan. Waktu itu kelompok siapa ya? Alifta atau siapa ya? Jadi dia di perusahaan yang belum ada SOP, terus dibuatkan SOP-nya. Ya, itu juga sangat bagus tuh. Jadi memberikan feedback ya bagi perusahaan. Jadi kalian semata-mata nggak kerja gitu-gitu aja ya, nggak kerja cuman bantuin perusahaan, tapi memberikan solusi kalau di perusahaan tersebut belum ada hal-hal yang idealnya atau layaknya perusahaan atau bidang pekerjaan tersebut ya. Terus simpulan lalu juga saran. Nah, di sini biasanya ini nanti ada lampiran ya, lampiran itu semuanya dilampirkan. Pengajuan KP dilampirkan, surat pengantar dilampirkan. Jangan hilang ya. Yang tadi yang kalian kirimkan, ya untuk ini ada OneDrive ya, jadi bisa kalian nanti ambil lagi atau print lagi. Nanti buat dilampirkan di sini. Yang pengajuan KP nanti taruh di sini, di apa ya, di scan ya, atau nanti kalau dijilid hard copy berarti harus dijilid ada hard copy-nya ya. Penerimaan KP juga di sini nanti dilampirkan. Amannya setelah kalian dapat apapun, kalian scan ya. Misalkan dapat dari tempat kerja gitu ya, penerimaan kerja profesi dari perusahaan. Kalian scan. Jadi kalian punya aslinya, scan-nya juga sudah ada. Takutnya kalau tiba-tiba hilang ya atau lupa naro, kalian punya scan-nya. Karena nanti akan ditaruh di sini ya, dilampirkan di laporan. Kalau lampirannya hilang, nanti nggak bisa lulus ya, repot lagi ya. Terus lembar kerja harian tadi nanti dilampirkan, lembar bimbingan juga dilampirkan, lembar surat keterangan pengalaman kerja nanti dari perusahaan ya, ada ya bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kerja profesi. Nah, ini sebagai portofolio kalian nanti kalau kalian lulus, kalau kalian nanti yudisium, salah satunya juga ini nih ya, untuk BNSP ya, LSP harus pakai ini, surat keterangan pengalaman kerja ya dari perusahaan. Nanti mintakan ya. Nah, ini nanti formulir menyusul ya, Ibu juga sedang buat, nanti juga dilampirkan. Foto ya, foto jangan lupa. Foto itu jangan lagi mejeng gitu, jangan lagi apa? Ini
lagi kerja, misalkan kamu lagi apa itu, tolong minta bantuan teman itu ya, tolong fotokan lagi proses kerja gitu ya. Terus kalau bisa ada logo perusahaannya ya, ya coba diatur lah ya, jadi ada dokumentasinya. Ini pernah nih kita lupa ya, kalian lupa foto, terus udah selesai KP, terus membalik lagi nggak enak gitu ya, karena mungkin jauh. Nah itu kan repot. Jadi dari awal-awal siapkan aja ya dokumentasi. Terus, saat melakukan bimbingan ya dengan bimbingan dan rapat mingguan bersama tim bekerja. Nah ini juga bisa dilampirkan nih kalau lagi ada meeting ya, atau ada ya upayakan ada semacam apa ya, bimbingan gitu ya, atau ada rapat mingguan di foto aja. Jadi ada beberapa tim kerja ya. Nah ini lengkap nih buku panduannya. Jadi nggak ada yang ketinggalan, sehingga pada saat nanti selesai kerja profesi, kalian nggak usah bolak-balik lagi ya, sudah dapat dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan ya. Nah, kalau kalian mau lihat contoh laporan KP, kalian bisa ke perpustakaan ya. Kan kalian udah boleh masuk kan. Di perpustakaan tuh ada di dekat laporan skripsi itu ada laporan KP gitu ya. Warnanya putih ya. Ibu nggak punya sih di prodi itu, sekarang udah gak ada lagi sih ya. Dulu sih kita ada yang cetak ya, masih ada yang cetak, kalian bisa lihat. Atau soft copy, Ibu ada sih kayaknya beberapa ya. Tapi kalau kalian mau lihat bentuk fisiknya supaya nggak salah gitu ya, kalian bisa lihat di perpus ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, semangat ya. Disiapkan dari sekarang. Nah, saling bantu aja gitu kalau teman ada yang belum dapat gitu ya. Oh ya, sama kakak-kakak angkatan nih, alumni ya. Kalian bisa misalnya di JRP itu ada Kak Feni ya, ada Kak Rana, Kak Putri itu ada. Lalu kalau ada Kak siapa lagi ya? Banyak ya, mungkin tanyakan aja kalau nggak salah. Tapi gini, nggak semua Jaya itu menerima ya KP pada bulan Juni atau Mei, Juni, Juli ini gitu ya. Tapi kalau ada info-info dari kakak-kakak angkatan atau alumni, kalian bisa tanyakan juga ya. Atau di body shop, Kak siapa tuh lupa, Ibu Novita ya. Terus siapa lagi ya yang dekat-dekat sini ya. Tapi Bu yakin kok kalian pasti punya channel ya, punya network, punya mungkin ada rekomendasi dari orang tua, itu manfaatkan juga ya supaya lebih cepat juga ya selesai, terus juga dapat, juga nanti proses KP-nya lancar ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ibu, saya Devanka ingin bertanya, Bu. Ya, Devanka. Iya, kemarin kan saya itu ya, Bu, menanyakan posisi magang di JRP, Bu. Ya. Namun katanya saya disuruh itu minta izin dulu, Bu, ke Prodi. Jadi itu gimana ya, Bu? Oh ya, itu dia surat yang pengantar tadi. Oh, jadi saya minta surat pengantar dulu, baru saya masukin ke itunya. Ya, tadi kan kamu udah bikin belum surat yang itunya? Pengajuan. Saya belum karena saya takutnya nggak keterima di situ. Jadi Oh, gini tetap aja apa ya? Jadi kayak form yang tadi pengajuan itu tetap dilampirkan, terus kamu juga proses melamar seperti melamar, lalu juga apa ya, CV ya, pokoknya dilengkapi, ada sertifikat dan sebagainya. Itu ke Pak siapa kemarin kamu ke kemarin JRP-nya? saya baru nanya dulu. Jadi saya kemarin tuh sama Bu Frida, bagian penerimaan magang dan karyawan baru. Oh, berarti dia menerima ya? Saya kemarin sih katanya disuruh tanya dulu ke Prodi, Pak. Tapi dia juga bilang sih katanya kemungkinan nggak ada. Saya bagian finance katanya belum ada lagi yang terima. Ya, karena memang nggak semua perusahaan Jaya itu menerima pada saat bulan-bulan ini gitu ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang mungkin Maret, April ya karena sibuk, karena pelaporan SPT misalnya ya, atau pajak, atau ada yang di Desember gitu ya karena closing. Nah,
Memang kita agak tanggung sih ya, karena kita memang jadwalnya itu adalah pada saat libur kuliah ya. Tapi ya kalau beruntung sih dapat aja gitu ya. Tapi nanti kalau Devan kamu coba lagi ya tadi dengan melampirkan dari ini apa yang tadi itu loh surat ini. Surat pengajuan ya pengantar ya yang ini. Nah, surat pengantar ini ya. Ini Bu Firda. Ini juga nih, ini Jonathan juga Bu Firda nih. Halo, ada Jonathan? Nah, berarti bisa aja diajukan ya. Jonathan ada nggak Jonathan? Halo? Nggak ada ya? Devanka, Iya, Bu? Devanka coba aja bikin ininya nih ya, data ini. Kamu belum bikin surat ininya ya, pengantarnya? Belum, Bu. Nah, ini nanti kamu tulis nama kamu ya, terus tujukannya ke Bu Firda juga ya. Tapi kalau misalnya JRP memang belum ada lowongan atau untuk anak magang, ya berarti belum bisa juga gitu. Jadi ini juga apa ya, semacam pengantar aja. Ini pengantar dari Prodi bahwa maksudnya ada masuk UPJ semester 7 yang akan magang itu aja ya. Baik, Bu. Berarti kalau misalnya saya nulis di list di grup ini, yang info KP, yang di KP-nya, surat pengantarnya itu boleh double ya, Bu? Di perusahaan, kalau misalnya Boleh, ditolong boleh. lagi nanti. Boleh beberapa perusahaan. Ya, takutnya jangan ngambil satu tempat aja, takutnya dia nggak terima bulan ini gitu ya. Kamu coba-coba lagi ke perusahaan yang lain. Ya. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Itu ada orang tua kalian ya, ayah atau ibu atau kakak yang kerja di tempat di kantor, mungkin bisa kasih rekomendasi ya, bisa magang di situ gitu ya, bisa KP di situ. Itu juga enak sih ya, jadi kamu nggak usah repot-repot lagi. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, selamat ya proses magangnya. KP ya, bukan magang. KP, kita kerja profesi. Karena kalau magang itu kadang-kadang ditempatkannya nggak sesuai dengan bidang kita ya. Kayak kita diharapkan dan harus sih memang di akuntansi itu ya, di kerja profesi. Ntar ya, Ibu punya contoh nggak sih laporan? Ntar Ibu lihat dulu. Jadi gini, KP. Ntar ya, Ibu mau lihat sekalian deh. Siapa yang namanya? Nih. Nih ya, Ibu contohkan satu nih ya, contoh laporan KP ya. Nggak kelihatan nih. Jadi kecil sih. Loh, kok jadi kecil? Bentar. Gede banget. Ya, jadi gini, misalnya nanti laporan KP itu judulnya gini, proses rekonsiliasi bank, ya. Jadi apa yang kalian kerjakan sana, misalkan rekonsiliasi bank, lalu misalnya apa ya, pencairan kredit ya, atau misalnya audit gitu ya.
pada apa gitu ya, pada perusahaan apa gitu ya, pada Koperasi Kredit Keluarga Sejahtera. Nah, ini adalah nanti prosesnya itu kalian harus sesuai dengan akuntansi ya, misalnya di sini ini laporannya sama ya, bla bla bla. Ini ada sejarah perusahaannya, terus lengkap lah ya, ada strukturnya. Nah, makanya di sini harus kalian mintakan pada saat kalian bekerja ya. Kadang-kadang kan nanti kalau sudah nggak kerja kita nggak enak ya. Oh iya ya, saya perlu nih data ini, saya perlu struktur organisasi. Nah, itu kalian nanti diminta pada saat kalian bekerja profesi gitu ya, pada saat masih kalian magang. Terus, nah bidang pekerjaannya berarti kan accounting ya, accounting. Nanti sesuai dengan apa nih? Nggak kelihatan ya. Dengan SAK etap nomor berapa misalnya gitu ya. Kalian harus cari SAK etap nomor berapa atau SAK nomor berapa yang akan kalian bahas terkait dengan bidang pekerjaan kalian ya. Nah, ini flowchart, jangan lupa flowchartnya rekonsiliasi bank itu seperti apa. Nah, di perusahaan kalian minta ini nih. Nah, kadang boleh ya, ada yang boleh dikasih gitu. Tapi ada juga yang nggak boleh. Kita boleh tutup nama perusahaannya. Tapi kalau dia kasih terbuka, ini contohnya nih ya. Ini cara-cara untuk rekonsiliasi bank. Dari mulai ini ditampilkan rekonsiliasinya, lalu dikerjakan seperti ini, di input dan sebagainya. Itu adalah cara kalian membuat laporan kerjanya, ya, laporan KP-nya. Nah, proses input kalian juga buat. Nah, ini bagus nih perusahaannya sudah ada flowchart-nya. Tapi kalau belum ada, ini dibuatkan. Ini oleh Alif ini kalau dibuatkan, ya. Terus kalau misalkan dia pakai sistem apa, ya? Boleh di screenshot, minta izin dulu sama perusahaan, ya. Lalu apalagi nih, kendala misalkan dokumennya apa yang nggak ada, lalu bisa kalian solusinya seperti apa ya. Terus ini ya, itu kan lengkap ya, CV kalian, lalu juga nanti lampiran-lampirannya dimasukkan nih kayak tadi nih yang kalian minta ya, permohonan kerja profesi nanti dilampirkan. Terus formulir pengajuan KP dilampirkan, formulir penerimaan juga dilampirkan semuanya ya. Jadi nah ini nih yang harian tadi nih. Ini kecil banget nggak, susah banget. Nah, ini ya. Nah, ini sih diketik nih, kalau memang bisa diketik ya nggak apa-apa diketik ya. Menjurnal, identifikasi buku besar ya kalau bisa diketik kan karena ini sekali ya. Tapi nanti mungkin kalian bisa seminggu ya, biar nggak terlalu ini ya. Mingguannya ngapain aja, menjurnal atau menyusun neraca ya. Nanti terakhir dibuat tanda tangan ini. Nah, ini juga nih minggu keduanya ngapain aja. Ini rapi juga sih kalau mau diketik, boleh diketik ya. Tapi berarti kalian sudah tahu nih hariannya ngapain aja. Terus lembar kegiatan, ini di setiap hari kan dituliskan. Nah, ini absen ya. Jadi kalau dulu sih, sekarang udah nggak ada tadi ya, lembar kehadiran nggak ada ya? Tadi nggak ada lembar kehadiran ya? Tadi tidak ada Ibu lembar kehadiran. Coba Ibu cek lagi ya nanti ya. Karena sini ada nih, misalkan jam 9 sampai jam 18.30, ini kan berarti berapa jam nih? Nah, itu kan lumayan ya, kalau misalkan ada lembur, nanti bisa dihitung. Oh, ini hari ini kita 9 jam, terus besok yang ini 8 jam, terus ada yang 10 jam, di total jadinya 400 jam gitu ya. Ini nanti kalau nggak ada, Ibu cari deh ini, jangan-jangan ini nggak ada juga di buku itu. Ini untuk menentukan bahwa kalian memang masuk jam sekian ya sampai jam sekian. Bahkan mungkin hari tanggal merah nih 17 Agustus mungkin dia masuk gitu ya karena harus menyelesaikan pekerjaan ya di hari libur atau hari Minggu ya. Itu semuanya dilampirkan. Nah, ini bimbingan juga. Bimbingan dosen gitu ya. Nah, di sini ada mungkin yang dosen karena kita waktu itu masih online ya, boleh via chat ya atau Zoom ya. Atau kalau nanti sudah offline kita bisa bimbingan langsung ya, tapi ini ditulis. Ini sih mendingan diketik sih ya, kalau mau diketik gitu ya, biar rapi juga ya. Tapi kalau ini berarti sekalian ya kalau begini.
Kalau misalkan setiap minggu atau 2 minggu sekali bimbingan, berarti ini kan ditulis tangan juga nggak apa-apa. Asal tulisannya rapih ya, intinya gitu, bisa dibaca. Ini pengajuan ya, pengajuan sidang ya. Pokoknya semua yang ada yang tadi dilampirkan itu dimasukkan ke dalam laporan ya. Jadi tolong siapkan semuanya dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang ketinggalan sehingga nanti pada saat laporan sudah selesai semua ya. Oke, ada lagi? Berarti tinggal yang form kehadiran aja ya Bu, yang belum ada ya Bu? Ibu lihat lagi ya, kalau di buku panduan itu nggak ada ya. Atau mungkin nanti ditambahkan aja. Nanti coba Ibu cek lagi ya supaya nanti lengkap di laporan kalian. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, kasih ya. Izin memastikan Bu. Ya, saya izin memastikan Bu. Kan kalau di surat pedoman, di buku pedoman itu kan dibilangnya ada surat lamaran ya Bu ya. Nah, maksud dari surat lamaran ini ialah surat pengantar KP kah atau kita buat 2 surat? Surat pengantar KP dan surat lamaran Bu. Sebenarnya ya kalau idealnya sih kita melamar gitu ya. Tapi memang karena ini ada permintaan dari kampus, sebenarnya itu sudah merupakan bagian dari surat lamaran gitu ya. Coba Ibu lihat cek ininya kalimatnya. Tapi akan alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai pelamar kayak membuat lamaran biasa juga real. Jadi itu supporting memperkuat gitu ya, memperkuat bahwa karena kan kalau di surat pengantar itu nggak disebutkan kan bahwa kamu memiliki skill apa gitu loh. Kalau di lembar lamaran kan kamu bisa menjelaskan gitu ya bahwa saya memiliki keterampilan bahwa kalau di surat lamaran kan kamu menjelaskan bahwa saya memiliki misalkan keterampilan skill accounting atau misalkan punya soft skill yang lain kamu sebutkan di situ ya. Jadi sebenarnya untuk yang pengantar tadi itu cuma memperkuat aja bahwa memang kamu adalah mahasiswa dari UPJ gitu ya yang akan melaksanakan kerja profesi. Tapi kan di situ nggak detail kan. Ariel punya kemampuan apa? Kalau di sini kan cuman mana nih? Nih. Surat pengantar ini cuma menjelaskan Jonathan gitu ya, angkatan semester 7 gitu kan. Tapi di sini nggak dijelaskan. Kalau di surat lamaran kan jelas ya, memiliki keterampilan apa, diperkuat lagi sama CV ya, dan ditambah dengan ini. Ya. Jadi ini mungkin kalau mau ditaruh di depan, mungkin halaman depan ini kali ya. Halaman depannya ini, nanti keduanya adalah surat lamarannya mahasiswa. Yang ketiga itu CV ya. Yang keempat lampiran-lampiran, misalkan mau kasih sertifikat ya. Kalau misalkan di ininya secara hard copy gitu ya. Kalaupun mau soft copy juga kamu lampirkan semuanya. Gitu Ariel? Baik Bu. Kalau untuk portofolio itu maksudnya transkrip nilai kah atau portofolio tentang magang gitu Bu? Gitu Bu. Itu semuanya, transkrip, lalu juga sertifikat, misalkan kamu misalnya pernah mengikuti pelatihan atau kamu pernah menjadi ketua hima. Nah, itu portofolio ya. Jadi mendukung juga. Jadi gini, perusahaan itu akan menerima misalnya ada beberapa nih ya dari kampus-kampus lain ya. Karena kadang-kadang ada tuh dari BINUS, UI gitu ya. Bersamaan juga waktunya. Nanti akan dilihat. Jadi kayak kita melamar kerja gitu kan ya. Wah, anak ini aktif, anak ini juga mempunyai skill yang lain, berarti prioritas kita akan diterima gitu dibandingkan mungkin dengan yang lain yang nggak ada portofolio tadi ya. Portofolio itu ya bisa transkrip juga dimasukkan, dilampirkan, lalu juga kalau memiliki soft skill yang lain bahasa Inggris itu ya, lalu misalkan punya brevet, punya keterampilan apa yang lain dilampirkan, sertifikat keikutsertaan yang mendukung aja, yang mendukung bidang pekerjaan ya. Dan juga kalau kamu organisasi kan disebutkan ya tadi ya di CV kan ya,
Itu bisa kamu jelaskan di situ. Atau kalau di ketua hima atau itu ada nggak sih SK-nya dari kampus ada kan ya? LPJ, Bu. Laporan pertanggungjawaban adanya. Nggak ada lembaran SK ya? Biasanya Tahu saya kalau sih biasanya dikasih LPJ, kurang tahu juga sih, Bu. iya Bu, kalau SK biasanya kalau yang kegiatannya di luar kampus Bu. Oh, yang selama ini kayak BKL kita jadi hima gitu nggak ada ya dari SK dari prodi gitu nggak ada ya? Enggak Ibu, paling kalau misalkan yang di dalam kampus ya mengetahuinya itu Kaprodi terus BKL dan jajaran kampus. Kalau misalkan kegiatannya di luar kampus baru Bu biasanya ada surat ada SK-nya Bu dari PJ-nya. Tuh. Ya udah, berarti ya bukti aja kalau memang kamu memperkuat lampiran. Tapi rasa-rasanya kalau untuk organisasi sih cukup di CV juga nggak apa-apa kan ya, kelihatan kan ya. CV tadi kan siapa Alifta ya, CV kayak gimana sih tadi? Laporan tadi laporannya siapa Alif ya? Mana ya kalau CV kan kalian biasa satu lembar itu sudah mencakup semuanya ya? Ya ini nih, sebentar ini contohnya nih. Nah, di sini nih. Nah, CV ini lengkap nih ya, ada nama gitu kan. Saya seorang mahasiswa berusia 21 jurusan akuntansi, saya tertarik tentang bisnis. Nah, ini menggambarkan diri kalian gitu ya. Berintegritas, boleh tuh kalian sebutkan. Bekerja secara efektif dalam tim. Nah, ini bisa jadi menggambarkan diri kalian itu nanti perusahaan akan membaca nih. Oh iya ya, ini berarti bisa kerja dalam tim, lalu juga mempelajari hal-hal baru, jadi mau belajar gitu kan. Terus pengalaman, nah ini boleh disebutkan. Ini ada, mungkin nggak usah, berarti nggak bisa ditampilkan, nggak apa-apa kali ya, nggak usah nggak ada lampiran SK ya, tapi disebut aja di sini nih. Misalnya sebagai wakil ketua hima periode berapa gitu ya. Terus ketua apa misalnya, ketua pelaksana, terus kalau Reinhardt apa ketua apa gitu ya, atau menteri ya, di sini menteri komunikasi ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang pernah kalian ikutin ya, yang kelihatan bahwa kalian itu juga bukan cuma di dalam akademis aja, tapi juga organisasi gitu kan ya, ini juga ditampilkan. Pencapaian kalau pernah ada 2 lomba festival, oke nggak apa-apa gitu ya. Terus kemampuan komunikasi dengan baik, jujur, kamu sebutkan aja skill kamu itu apa di sini gitu ya. Nah, jadi tadi yang pengantar dari kampus itu kan cuma bahwa memang kamu adalah mahasiswa UPJ gitu kan, yang tadi surat dari Kaprodi gitu ya. Tapi yang menggambarkan diri kamu itu adalah di sini, di CV ini. Ya. Dan alangkah baiknya ya di depan itu pakai surat lamaran juga nggak apa-apa karena ingin isinya pronouns dulu kan ya, memperkenalkan saya ini ingin majukan kerja profesi bla 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 gitu ya. Nah, di sini di CV ini dilengkapin foto, edukasi, lalu juga kontak kalian dan juga kemampuan ya, skill kalian. Ibu yakin deh kalian pasti bisa membuat CV yang menarik ya. Jadi sehingga pada saat nanti ada beberapa kampus yang melamar di tempat perusahaan yang sama ya jadi prioritas juga ya untuk melihat oh ya ini layak diterima, oh ini belum gitu ya. Gitu ya Ariel, Reinhardt, yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, informasinya. Ya. Oke, kalau tidak ada Ibu akhiri ya. Nanti kalau yang kurang-kurang nanyanya di grup aja ya. Maksudnya Ibu jangan japri-japri, Ibu suka kelewat kalau japri ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang tanya di grup info KP ya. Oke, Baik. terima kasih semuanya. Ya, nanti yang lain yang suratnya menyusul Ibu segerakan. Ya, Ibu mintakan Mbak Aura ya. Oke. Ya, tanya tapi personal nggak boleh ya, Bu.